Apa salahnya politisi agama? Umat Islam wajib memilih pemimpin muslim berakhlak mulia, taat agama. Kenapa kita tidak boleh mengkampanyekan itu? Sekalian aja dah ubah negara ini jadi sekuler atau komunis. Good point Captain Eagle ya. Jadi lucu ya. Ketika lawan politik mereka juga muslim, dia kata-katakan sebagai bukan Islam. Kalaupun orang itu Islam, bukan Islam yang sejati. Karena yang Islam sejati hanya saya dan kelompok saya. Yang lain, yang di luar itu bukan muslim sejati. Kan itu kebiasaan Anda dan kelompok Anda tuh, klaim. Seolah-olah semua umat Islam di Indonesia ini diwakili oleh kalian. Itu yang saya kira nggak bisa dibiarkan. Karena saya juga orang Islam, dan banyak di luar sana yang orang Islam juga tidak merasa diwakili oleh Anda dan kelompok Anda, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, Refly Harun memberikan nyinyiran terhadap pesan Presiden Jokowi ketika di acara HIPMI. Kita tahu sama-sama acara HIPMI kemarin sangat memprihatinkan, sangat tidak layak dicontoh, ribut sampai adu jotos kayak gitu ya. Padahal sebelumnya Presiden Jokowi memberikan pesan harus adem, damai, apalagi di tahun-tahun politik, jangan sampai panas, anget-anget dikit boleh. Sebelumnya kita simak dulu nih pesan Presiden Jokowi sekaligus nyinyiran Refly Harun terhadap pesan Presiden Jokowi itu. Saya hanya titip pada calon-calon presiden, calon-calon wakil presiden yang juga hadir di sini. Saya tidak mau sebut siapa. Saya titip, dalam kondisi dunia yang sangat rentan seperti ini, kita harus semua menjaga agar kondisivitas situasi politik itu tetap adem kalau bisa. Kalau nggak bisa paling banter ya hangat, tapi jangan panas. Apalagi membawa politik-politik sara, politisasi agama, jangan. Setuju? Sangat berbahaya bagi negara sebesar kita Indonesia yang sangat beragam. Pesan Pak Presiden adem. Harus ada anget-anget dikit boleh. Adem ya Mbak ya. Anget-anget dikit. Ya oke. Adem. Indonesia hebat. Amin. Bagaimana kemudian Erick Thohir bicara sama Ganjar Pranowo, bagaimana berbicara sama Puan Maharani ya. Jadi sebenarnya selain soal yang terkait dengan video itu, sobat era sekalian, ini kan kita lihat bahasa simbol ya sesungguhnya ya. Ada beberapa simbol dari sana yang kita bisa eksploitasi lebih lanjut. Jadi kita eksploitasi bahasa simbolnya. Apa itu eksploitasinya? Pertama adalah ya pesan seorang presiden ya mengatakan agar adem ayem. Tampak sekali ya Presiden Jokowi concernnya itu bukan kenapa dia tidak pernah bicara tentang pemilu yang adil misalnya. Ya, pemilu yang jujur, kemudian netralitas ASN, netralitas state apparatus, jangan menggunakan financial resources, ya kan? Nah ini menunjukkan bahwa perhatian Presiden Jokowi hanya pada hal-hal yang menguntungkannya, yaitu bagaimana membendung orang seperti Anies Baswedan, ya, untuk tidak menggunakan politik identitas. Bahaya katanya. Padahal menurut saya yang paling bahaya itu adalah pemilu curang. Kalau pemilu curang itu bahaya. Justru yang paling bahaya itu kalau pemilu curang. Apa salahnya politisi agama? Umat Islam wajib memilih pemimpin muslim berakhlak mulia, taat agama. Kenapa kita tidak boleh mengkampanyekan itu? Sekalian aja dah ubah negara ini jadi sekuler atau komunis. Good point Captain Eagle ya. Jadi lucu ya. Masa kita tidak boleh mencari pemimpin yang rajin sholat, ya kan, yang baca Qur'annya baik, yang akhlaknya mulia, ya, yang amanah dan lain sebagainya. Kalau kita tidak dapat itu, ya cari the best among the worst, ya. Kalau misalnya dianggap tidak ada. Oke, jelas ya. Ada beberapa poin yang ingin saya garis bawahi. Kritikan Refly Harun
itu benar bahwa harus menghadirkan pemilu yang jujur, adil, amanah. Itu benar. Kalimat itu benar, nggak ada yang salah. Begitupun sama pesan Presiden Jokowi, jangan sampai menggunakan politisasi agama, politisasi sara. Itu juga benar. Itu juga benar. Di mana letak kekeliruannya? Ketika Refli Harun mengatakan Jokowi hanya berbicara yang menguntungkannya. Catat ya, Jokowi hanya memberikan pesan, hanya berbicara yang menguntungkannya. Mungkin iya, itu menguntungkan Presiden Jokowi. Cuma yang menguntungkan Presiden Jokowi ini menyelamatkan negara atau tidak? Pesan itu menguntungkan, oke, mungkin Presiden Jokowi. Juga menguntungkan negara enggak? Menguntungkan negara dong. Iya dong. Jokowi berbicara itu secara ideal. Jangan sampai ada politisasi agama, politik sara, karena negara kita adalah beragam. Iya dong. Gak ada aturan negara kita harus dipimpin oleh satu golongan umat aja. Boleh siapapun punya hak untuk mencalonkan. Perkara kemudian dipilih atau tidak itu adalah diserahkan kepada rakyat. Kan itu. Sebagai kepala negara punya kewajiban untuk mengucapkan kalimat itu di tengah situasi keragaman Indonesia. Punya kewajiban. Bahaya kalau kalimat itu tidak diucapkan. Jadi Jokowi berbicara yang menguntungkan dirinya dan menguntungkan bagi negara. Catat itu. Sementara Refli Harun berbicara itu selalu mengkritik orang yang berbicara tentang politik sara, politik identitas dan sebagainya, itu hanya menguntungkan dirinya juga dan kelompoknya. Kelompok Anies Rashid Baswedan, kan dia ngomong ini bagian daripada pencegahan kepada Anies. Gak juga saya kira. Ini kebaikan untuk bangsa ini. Kalau kemudian Anies menggunakan politik identitas, politik sara, memang harus dicegah. Kenapa? Karena bakal merusak tatanan keberagaman masyarakat Indonesia, tatanan kebinekaan masyarakat Indonesia. Apalagi kemudian ketika Refli membacakan salah satu komentar dari netizennya yang mengatakan wajib hukumnya. Sudah wajib, gak ada kewajiban. Kalau misal yang bertengkar, yang mencalonkan Islam dengan Islam, lantas gimana? Contoh dulu, Prabowo dan Jokowi. Prabowo Muslim, Jokowi Muslim. Ini sudah menjadi rahasia umum. Ketika mereka menggunakan politisasi agama, maka lawan politiknya meskipun orang Islam, dia tuduh sebagai orang yang anti-Islam. Ini masalahnya di sini. Kita tahu sama-sama dulu apa isu yang dihempuskan kepada Presiden Jokowi. Dan sampai sekarang PKI anti-Islam, pro-asing, antek Cina dan sebagainya, kan itu loh berbahayanya. Padahal Jokowi Muslim. Kenapa Anda tuduh sebagai PKI? Kenapa Anda tuduh sebagai anti-Islam? Karena Anda hanya bisa mengeruk suara dari komoditas kelompok Anda yang fanatik dan menghilangkan akal sehat, melihat, mengkaburkan fakta. Ini masalahnya. Ketika dua orang bertengkar, maka lawan politik Anda tuduh sebagai anti-Islam. Ini masalah. Ini masalahnya di sini. Ini adalah hasil atau buah daripada politisasi agama. Karena kan tujuannya menang, tujuannya mengeruk suara. Bukan kesejahteraan umat, bukan keseluruhan, bukan. Tujuannya menang. Bagaimana caranya? Yang Anda hanya bisa lakukan politisasi sara, politisasi agama. Yang kalian hanya bisa lakukan politisasi sara, politisasi agama. Ini loh berbahayanya di sini. Maka lawan politik Anda tuduh sebagai anti-Islam, PKI dan sebagainya. Ini berbahaya di sini. Di sini berbahayanya.
Mending kalau kelihatan Islam dan yang lain Islam, itu pun tidak boleh dikampanyekan menurut saya di negara yang heterogen, di negara yang multikultur. Nggak boleh dikampanyekan, wajib hukumnya nggak boleh. Itu tergerak aja, silakan aja. Apalagi mereka memaksakan, satu kali lagi, ketika lawan politik mereka juga Muslim, dia kata-katakan sebagai bukan Islam. Kalaupun orang itu Islam, bukan Islam yang sejati. Karena yang Islam sejati hanya saya dan kelompok saya. Yang lain, yang di luar itu bukan Muslim sejati. Kan itu kebiasaan Anda dan kelompok Anda tuh, klaim. Seolah-olah semua umat Islam di Indonesia ini diwakili oleh kalian. Itu yang saya kira nggak bisa dibiarkan. Karena saya juga orang Islam, dan banyak di luar sana yang orang Islam juga tidak merasa diwakili oleh Anda dan kelompok Anda, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.